makan, BAB, main HP, ngegame, tidur, makan, BAB, main HP, ngegame, tidur, makan, BAB, main HP, ngegame, tidur, makan, BAB, main HP, ngegame, tidur. Begitu terus. Jir, siapa nih yang kayak gini? Lanjutkan. Tura turu, tidar tidur, tidar tidur. Ngomongin soal tidur, nih ada tips tidur terbaik bagi para praktikan sekalian. Yang pertama, padamkan lampu atau gelapkan suasana kamar Anda. Lantaran melakukan hal ini, para praktikan ada alasan medisnya dan banyak manfaatnya loh. Salah satunya sekresi hormon melatonin secara alami saat tidur tanpa cahaya lampu. Hormon ini bermanfaat untuk membantu tidur lebih nyenyak, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menghambat peningkatan kolesterol. Namun yang terpenting, tidur jadi lebih nyenyak sih. Karena penyakit apapun pasti ada obatnya. Kalau nggak sembuh ya sudahlah. Oke, yang kedua, miringlah ke kanan saat tidur. Tentu saja, dalam dunia medis ada juga manfaatnya, yakni mengurangi kegagalan fungsi jantung. Kok bisa? Gila banget. Jadi gini, karena jantung posisinya di sebelah kiri, kalau kita miring ke kiri, otomatis jantung akan tertindih organ lain. Tentu saja ini berisiko. Nah, makanya dianjurkan untuk miring ke kanan. Manfaat lain dari miring ke kanan, tentu saja membuat aliran darah lebih efektif karena jantung berada di bagian atas. Selanjutnya, tips yang ketiga, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Ketika tidak ada bantal, bisalah tangan kanan Anda para praktikan jadikanlah bantal. Ini bertujuan untuk meluruskan kepala, leher, dan punggung dalam satu garis lurus. Kalau nggak lurus, nanti bangun-bangun bisa tengkleng kepalanya. Next, yang keempat, tidurlah tidak dalam posisi tengkurap. Daripada disebut tips, mungkin ini bisa kita sebut sebagai larangan. Jadi para praktikan, posisi tengkurap berbahaya karena saat tidur, ketika bernafas, dada mengembang. Nah, ketika tengkurap, otot dada nggak bisa mengembang maksimal, sehingga mengurangi asupan oksigen. Akibatnya, kinerja jantung dan otak berkurang. Jangan tengkurap ya nak. Lanjut yang kelima, tidak berlama-lama tidur terlentang. Tadi tengkurap bahaya, miring ke kiri juga bahaya, tapi kalau kanan aman, justru malah dianjurkan. Nah, sekarang posisi terakhir nih, terlentang. Kira-kira kenapa kok nggak boleh berlama-lama tidur terlentang? Jadi gini nih, menurut medis, tidur terlentang dapat menyebabkan tulang punggung tertekan, dan lebih parahnya, menyebabkan ingin buang air terus. Waduh, tentu saja lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kematian kalau terpleset di kamar mandi. Hihi, bercanda kalau ini. Nah, selain ke kamar mandi terus, ketika tidur lama-lama terlentang, ternyata kita bernafas lewat mulut, bukan hidung. Tentu saja bernafas lewat mulut tidaklah baik untuk kesehatan dan dapat menyebabkan kekeringan rongga mulut yang bisa berdampak pada gusi. Gusinya nanti sakit, radang gusi. Kalau terlentang beberapa saat nggak apa-apa sih, ya asalkan tidak lama-lama. Lanjut nih, yang terakhir, jangan begadang. Tidurlah setelah sholat isya bila Anda muslim. Menyegerakan tidur termasuk dalam tips tidur ini, namun hanya berlaku bagi Anda para praktikan yang nggak ada kerjaan apa-apa, nggak pernah belajar juga lagi. Ngapain lama-lama terjaga? Mbok ya tidur aja. Namun kalau dilihat dari sisi medis, tidur begadang tidaklah baik, karena sekresi hati untuk menetralkan racun dalam tubuh membutuhkan ketenangan di malam hari. Kalau Anda nggak tidur, tentu saja sekresi hati menjadi terganggu. Lama-lama bisa menyebabkan kanker hati. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ya, para praktikan sekalian, tips-tips tidur ini berdasarkan medis dan tentu saja berdasarkan sang tokoh utama yang menjadi alasan kenapa terciptanya kehidupan ini, yakni beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Para praktikan, ada tambahan informasi untuk lama waktu tidur standar sesuai usia kalian. Bila kalian remaja nih, umur 14-17 tahun, membutuhkan waktu tidur 8-10 jam. Kalau kalian punya adik yang baru lahir, belum sampai 3 bulan, dia membutuhkan waktu 14-17 jam. Terus dedek bayi yang umurnya 4-11 bulan, membutuhkan waktu 12-15 jam. Batita 1-2 tahun, membutuhkan waktu 11-14 jam. Balita umur 3-5 tahun membutuhkan waktu 10-13 jam. Terus umur anak usia sekolah 6-13 tahun, waktu tidurnya 9-11 jam. Nah, kalau kalian punya kakak umur 18-25 tahun belum juga menikah, membutuhkan waktu 7-9 jam. Terus umur 26-64 tahun membutuhkan waktu 7-9 jam juga. Kalau lansia hanya membutuhkan waktu tidur
7-8 jam saja. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang kebutuhan lama waktu tidurnya. Para praktikan ketika usia lansia, ini rentan bagi manusia untuk tidur dan nggak pernah bangun lagi, kecuali telah ditiup sangkakala yang kedua. Sinawin.